dibatalkannya SKP tanggal 05 ini tentang berorganisasi kepengurusan PDIP 2024-2025 karena ini kan sungguh sangat unik ya. Ini, sementara kita sudah lihat di keputusan Kongres tanggal 8 sampai tanggal 10 2019 itu tidak ada klausul yang memberikan kewenangan khusus untuk hak prerogatif Ibu Mega memperpanjang periode kepengurusan. Jadi di anggaran dasar maupun di anggaran rumah tangga tidak ada, dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang partai politik, di mana di situ disebutkan setiap pergantian pengurus harus sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sehingga karena ini kita anggap tidak sesuai, maka kita uji di pengadilan tun ini. Apakah nanti itu memang sudah sesuai apa tidak? Itu kira-kira. Ada berapa orang kader PDI yang diwakili, Pak? Ya ada banyak ya, karena tiap hari terus datang ke kantor saya untuk menyampaikan dukungan. Menurut informasi yang kita dapatkan bahwa perpanjangan kepengurusan sampai 2025 itu sudah sah menurut rapat pimpinan. Bagaimana pendapatnya tentang rapat pimpinan itu yang memperpanjang kepengurusan lama sampai 2025 sampai ditentukan Kongres? Pada waktu itu ada pun rapat pimpinan itu kan tidak membuat jadwal untuk pengangkatan pengurus baru, sehingga seharusnya di rapat pimpinan partai ataupun rapat kerja nasional di situ bisa diajukan untuk memperpanjang atau memundurkan Kongres, tapi kan tidak ada. Sampai sekarang kita belum menemukan hasil daripada rapat pimpinan itu. Kalau yang surat di Kemenkumham sejauh mana, Pak? Ya, jadi kita juga menyampaikan protes ke Kumham ya tentang pengangkatan surat itu. Nah, ini masih diteliti. Kita minta ditinjau ulang karena kan sekarang menterinya ganti. Kita juga menteri yang lama itu kan masih petugas partai. Nah, apakah dia meninjau ulang atau tetap pembeliannya pada surat keputusan yang sudah diterbitkan itu. Jadi intinya di TUN ini untuk membatalkan surat dari Kemenkumham itu, Pak? Ya, kita memohon dibatalkan karena menurut kita tidak sesuai prosedur dan melanggar Undang-Undang Parpol tadi. Yang menjadi tergugat berapa pihak? Ya kalau di sini kan hanya negara, CQ Presiden ya, CQ Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang kita gugat negara karena menerbitkan susunan kepengurusan itu. Beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyebutkan di situ ada Pak Jupri, Manto, Jairi, Sujoko, Suwari, itu beberapa kader PDIP dari Jakarta Barat, kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat menggugat yang digugat itu Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Udah itu. Maksudnya menggugat untuk membatalkan. Ada keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Menteri Hukum dan HAM itu tentang pengesahan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2024-2025. Itu yang diterbitkan. Untuk membatalkan itu. Ya, beberapa orang tadi ini, kader ini tadi meminta surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tadi itu tentang penetapan pengesahan struktur komposisi, nomornya itu M.HH 05.AH.11.02
di tahun 2024 masa bakti 2024-2025 minta dibatalkan. Nah ini setelah ini masuk, nanti prosesnya berapa lama ini bersidang? Oh, jadi tadi saya dapat informasi dari Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memang baru diterima berkasnya hari ini. Nanti diperiksa dulu, diverifikasi apakah gugatan ini memang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apa gugatan ini telah dilakukan upaya administratif sebelumnya, apakah gugatan ini masih dalam tengah waktu. Nah itu dicermati dan dikaji dulu oleh Ibu Ketua. Kalau memang prasyarat itu memenuhi, baru kemudian Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakimnya untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini. Nanti ya waktunya kalau ada 2 tahapan, persiapan dulu sekitar 30 hari, kemudian nanti persidangan terbuka baik melalui elektronik, e-court maupun konvensional, itu ya sekitar 4 sampai 5 bulan. Putus. Dalam gugatan ada berapa pihak, Pak? Pihaknya kalau yang tergugat satu aja, pemerintah. Ini pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penggugatnya itu Jupri dari DPC PDI, kader ya, kartu anggota, maksudnya anggota dari PDIP DPC Jakarta Pusat, Manto dari DPC PDI Jakarta Barat, yang ketiga Jairi, anggota PDIP DPC Jakarta Barat, kemudian keempat Sujoko PDIP Jakarta Barat, dan yang terakhir Suwari PDIP Jakarta Barat. Jadi tergugatnya menteri, para penggugatnya tadi 5 orang. Kalau yang tadi Bapak sampaikan ada administratif, seperti apa sih Pak? Ya sekarang itu kalau mengajukan gugatan ke PT UN, menggugat keputusan pemerintah, itu tidak ujuk-ujuk langsung menggugat. Harus mengajukan dulu keberatan kepada pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan itu. Ya. Ajukan dulu keberatan. Kalau kemudian tidak puas, bisa mengajukan banding ke atasan si pejabat yang menerbitkan. Kalau tidak puas, nah, baru ke PT UN menggugat keputusan itu. Itu yang disebut namanya upaya administratif berupa keberatan dan banding. Nah, itu syarat-syarat yang 30 hari itu. Nah, lain lagi 30 hari itu nanti kalau sudah dinyatakan lengkap, baru disidangkanlah oleh majelis hakimnya melalui tahapan pemeriksaan persiapan. Kemudian Kalau administrasinya udah terpenuhi, udah bisa disidang. sudah bisa disidang. Ditunjuk dulu majelisnya, baru disidang. Apa inti pokoknya hanya di situ? Ada lagi yang perlu dipersiapkan pihak-pihak? Intinya gugatan ini diajukan menurut penggugat ini karena penggugat ini merasa dirugikan. Karena penggugat adalah, ini menurut gugatannya ya, anggota PDIP yang saat ini terjadi perpanjangan kepengurusan secara inkonstitusional karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP 2019-2024 dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nomor pendaftaran, Pak? Nomor pendaftarannya belum diregister, makanya baru sama masukkan tadi. Jadi itu alasan-alasannya. Jadi penggugat merasa dirugikan, intinya lah. Ya. Merasa dirugikan dengan adanya Surat keputusan SK Menteri Hukum dan